Nah, sebenarnya hasil itu apa sih? Nah, hasil itu sendiri memang mempunyai tuntutan di dalam artikel bereputasi itu sekitar 20% dari keseluruhan muka keseluruhan artikel itu 20%. Tadi juga sudah disebutkan sama pembicara sebelumnya, Bu Putu, bahwa hasil itu sekian persen. Tadi saya nggak hafal tadi yang ditampilkan Bu Putu, tapi memang referensi itu macam-macam. Yang saya pahami di hasil ini 20% ya, kemudian di pembahasan itu agak lebih tinggi, 25 sampai 35%. Ini menunjukkan bahwa 20%, 35% bahwa posisi hasil dan pembahasan ini cukup penting di dalam sebuah artikel, karena yang lain itu hanya 10%, 15% begitu. Termasuk metodologi itu 15%. Kalau hasil ini sekitar 20 ya, antara 15-20% itu, sehingga ditempatkan pada posisi yang sangat penting, cukup penting untuk ditulis di dalam sebuah artikel. Ada dua gaya selingkung. Yang pertama, pembahasan dan hasil itu digabung. Nah, ini nanti tinggal melihat jurnal mana dan aturan di jurnal itu seperti apa gaya selingkungnya. Atau yang kedua, hasil dan pembahasan itu dipisah. Namun saya ingin di hari ini saya ingin menyampaikan seperti yang hasil dan pembahasannya kita pisah saja biar fokus di situ. Hasil itu sebenarnya adalah sebuah pengamatan, pengukuran ya, untuk menentukan hipotesis. Jadi ada hipotesis apa yang kita susun sebelumnya di sebelumnya begitu ya. Lalu di hasil inilah yang kemudian kita menjawab. Lalu ada di pertanyaan penelitian atau yang kemudian di redaksinya dirubah menjadi sebuah tujuan penelitian, itu apakah sudah tercapai atau terjawab kalau pertanyaan penelitian. Jadi di dalam hasil itu juga perlu kita lihat itu sebenarnya tujuan penelitiannya sudah terjawab tidak di hasil ini. Biasanya di tujuan itu kan menyangkut tentang variabel-variabel yang ingin diteliti, entah itu deskriptifnya, entah itu analitiknya, entah itu analitik pengaruhnya, compare-nya, itu kan ada hubungan apa tidak, ada sebelum dan sesudah, atau untuk mendeskripsikan, menggambarkan. Nah, itu di dalam hasil itu terpotret enggak gitu. Lalu bentuknya bisa narasi, bisa tabel, bisa grafik, atau gabungan tabel, narasi, grafik, narasi begitu. Dan biasanya disertai juga penguji statistik yang lain yang dipakai. Biasanya ini kalau yang korelasi ya dengan data-data numerik, rasio ya, interval rasio. Nanti di situ ada data statistik lain yang mungkin penting dicantumkan, itu penting, misalkan kayak keeratan hubungan atau dari korelasi itu tidak hanya sekedar menunjukkan signifikansi saja, tetapi nilai R-nya itu berapa, sehingga pembaca itu mengetahui bahwa ini mempunyai keeratan yang cukup bagus, yaitu mendekati angka 1 misalkan. Jadi data-data statistik lainnya yang dianggap penting itu bisa disampaikan juga di situ. Lalu hasil ya, masih hasil. Sebelum penyajian, apakah ada pemaparan evidensi? Jadi kita kalau seorang reviewer melihat artikel itu, di dalam hasil itu apakah ada prolog ataukah ada tampilan-tampilan yang menunjukkan evidensi terlebih dahulu. Ya, salah satu contoh adalah apakah peneliti membangun kondisi yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Jadi yang pertama di sini adalah yang dimaksud manipulasi yang dilakukan, seperti kayak homogenitas, kecukupan data,
kecukupan sampel, gitu ya, ada random atau ada kontrol apa tidak, itu kondisi-kondisi yang dimanipulasi untuk meyakinkan bahwa ini telah dilakukan dengan baik, ada kontrol, ada random, atau ada misalkan kontrol internal ataupun eksternal. Nah, itu ada seperti itu biar meyakinkan bahwa kualitas dari artikel ini sangat bagus. Salah satu contoh berikutnya untuk pengkondisian ini adalah reliabilitas dan validitas dari alat ukurnya. Lalu reliabilitas antar penilai ya. Antar penilai, kalau misalkan ternyata menggunakan 2 atau 3 penilai atau lebih penilai. Return rates itu ya untuk mengetahui rata-rata atau antar penilai gitu. Antar penilainya seperti apa. Kemudian masalah partisipan yang kemudian ada hal-hal yang khusus yang mungkin perlu disampaikan, apabila perlu di situ juga disampaikan. Nah, seperti ini yang kemudian meyakinkan bahwa pembaca nantinya itu akan memahami bahwa penelitian ini telah dilakukan dengan baik, mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, dan dengan berbagai aturan rigid ilmiah telah dilakukan. Nah, kita sebagai reviewer itu bisa memastikan itu. Kedalaman untuk menetapkan ini juga tergantung dari level level dari artikel yang kita tuju. Tentu semakin tinggi misalkan Scopus 1, 2 mungkin menuntut sampai ke sini, tapi di level Scopus yang 4 ke bawah itu mungkin tidak sampai. Atau ada juga Sinta 1, Sinta 2 tapi kemudian di merger atau dilakukan satu cross akreditasi juga Scopus, ada Sinta 2 tapi sudah Scopus 3 misalkan, ada yang seperti itu. Nah, itu pun Sinta 1, 2 itu pun juga bisa menuntut sampai detail seperti ini. Tinggal kita nanti mereview pada jurnal yang levelnya berapa, sehingga kita juga akan menyesuaikan tuntutan-tuntutan seperti ini. Nah, di hasil juga ada gambar, tabel, dan teks. Ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan, bahwa kedudukan gambar, tabel, dan teks ini adalah setara. Sebenarnya kita hanya menggambarkan atau menampilkan tabel itu sudah menggambarkan gambar dan tabel itu sudah menceritakan semuanya. Apa yang penting itu sudah ada di situ, sehingga nggak perlu lagi ada teks untuk menjelaskan itu. Gitu. Jadi adalah setara, membaca harus mampu menangkap temuan yang disajikan dalam teks atau hanya dalam gambar atau tabel. Saya masih ingat beberapa kali ini kok double gitu ya. Jadi di tabel itu ada angka-angka populasi, prosentase, kemudian ada signifikansi, kemudian saya ceritakan saja di situ, itu tidak diperkenankan. Tetapi diperkenankan kalau misalkan menggunakan mix tabel dan teks. Tabel boleh sudah menggambarkan, tetapi teks di bawahnya itu tidak mengulang yang ada di tabel, akan tetapi menangkap sesuatu yang krusial atau yang krusial atau yang ekstrim yang kemudian diceritakan di bagian bawahnya. Jadi itu diperkenan apa yang ditangkap dari tabel itu, bukan menceritakan ulang apa yang di tabel. Itu jadi nanti kita menjadikan pemahaman itu ketika melihat artikel yang masuk, yang nanti kita akan review bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang perlu ya, di bagian hasil ini, yang pertama itu adalah apakah peneliti menyajikan bukti bahwa manipulasi variabel yang diterapkan itu efektif, alat ukur atau pengamatan. Ini yang tadi modifikasi, menggambarkan situasi sebelumnya ya. Digambarkan terlebih dahulu kondisi kayak homogenitas, kemudian reliabilitas, gitu, kevalidan data. Gitu.
homogenitas menjadi penting kalau misalkan hanya untuk menggambarkan satu variabel yang ingin amatan atau ukuran yang kita ingin ketahui. Apalagi kalau misalkan nanti ada kontrol dan lain sebagainya. Kalau kontrol kemudian kontrol dan intervensi tidak dihomogenitaskan terlebih dahulu, maka jangan-jangan karena faktor lain seperti umur, seperti gizi, seperti sosial ekonomi itu malah menjadi perancu ya, efektif perancunya itu. Jangan-jangan karena itu yang kemudian hasilnya menjadi seperti itu, seperti hasil yang diharapkan yang ada sekarang. Oleh karena itu peneliti harus menyajikan di situ bahwa manipulasi variabel itu sudah betul-betul valid, reliable, ya, homogen, misalkan sudah layak untuk bisa dilanjutkan untuk aktivitas penelitian dan kemudian menghasilkan hasil dari alat ukur yang diciptakan, yang digunakan. Yang kedua, apa temuan utama dan temuan tambahan. Nah, ini temuan utama dan temuan tambahan. Temuan utama itu tentu dari tujuan yang ingin dicapai, mau korelasi, mau komparasi, mau eksperimen, pre-post, ya, mau RCTI, itu temuannya apa di situ? Di hasil itu sudah menampilkan itu apa belum? Dari pertanyaan penelitiannya sudah terjawab apa belum? Lalu kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap penting atau yang ekstrim, nah itu bisa diutarakan di dalam bawah tabel di situ. Misalkan dibuat dalam bentuk narasi, dalam tabel pun juga bisa diberi kode bintang dan kemudian dijelaskan di sana. Yang ketiga, apakah hipotesis penelitian didukung oleh data atau apakah pertanyaan penelitian terjawab? Ini sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam hasil itu apakah hipotesis itu telah terjawab, ya, telah terjawab dan didukung oleh data-data. Tentu kalau data-datanya tadi sudah menggunakan alat ukur yang reliable, valid, terus kemudian cara untuk mendapatkan datanya dengan random atau dengan terstruktur, tahapannya jelas, maka itu sudah sahih dan hipotesisnya telah terjawab dengan proses yang sahih pula. Apakah pertanyaan penelitian terjawab? Nah, itu tadi, penelitian yang ingin atau yang diharapkan itu sudah terjawab enggak dari tampilan tabel atau gambar atau narasi di sana. Dengan angka-angka, kalau kita menggunakan kuantitatif tentu ada angka-angka yang bisa ditampilkan di sana. Kalau kualitatif tentu nanti ada analisis mulai dari kata kunci kemudian subtema sampai temanya itu telah menjawab apa yang diinginkan dari peneliti atau tujuan penelitian. Ini yang harus kita perhatikan. Berikutnya adalah pembahasan. Ini juga sangat penting, bahwa pembahasan itu mempunyai setidaknya 30% yang paling besar. Pertanyaan yang diperlukan, nah ini secara umum, ini untuk memaparkan ringkasan dari hasil penelitian ini kita mendapatkan apa dan penjelasannya seperti apa, rasionalnya seperti apa, interpretasinya seperti apa, dan bahkan mempunyai implikasi apa dari temuan itu di pembahasan. Satu persatu diawali dengan uraian tentang ringkasan temuan. Nah, kita menemukan apa tadi di dalam hasil yang kita sudah tampilkan. Lalu yang kedua diikuti dengan evaluasi apakah temuan atau temuan tersebut mendukung hipotesis, cocok enggak, sinkron enggak. Kalau istilahnya Bu Heni, Bu Putu tadi itu ada benang merahnya. Jadi mulai dari judul, kemudian pendahuluan, metodologi, teori ya, metodologi, kalau ini artikel ya, metodologi,
hasil dan pembahasan itu harusnya ada benang merahnya sampai simpulannya. Peneliti harus memberikan penjelasan secara ekstra jika temuan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penjelasan ini, kenapa ada kata ekstra? Ini kalimat berikutnya, kata berikutnya, jika temuan diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentu ada alasan rasional, alasan ilmiah yang dapat digunakan oleh seorang peneliti tersebut. Ada nggak di situ ceritanya dia kenapa tidak berhasil? Tetapi normalnya kalau berhasil maka juga harus ada penjelasan kenapa berhasil. Itu seringkali artikel yang mahasiswa seringkali saya terima, bahkan tidak hanya S1, S2 pun juga begitu. Dia langsung begitu menyampaikan hasil, langsung ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Ini sesuai dengan penelitian ini, sesuai dengan penelitian ini, begini. Itu tidak menjelaskan. Itu pilihan terakhir, maksudnya itu tahapan terakhir. Kenapa ini signifikan? Kenapa tidak signifikan? Itu harus dijelaskan secara teoritis oleh yang bersangkutan. Jadi bisa juga di situ mengkaitkan karakteristik yang responden yang dia miliki, mulai dari umur, tingkat pendidikan. Mungkin hasil itu juga bisa dikaitkan ke sana. Intinya adalah narasi yang dikembangkan oleh peneliti itu. Boleh menyangkut tentang teori-teori yang ada, lalu bisa juga mengkaitkan dengan karakteristik yang ada di dalam dari responden yang ada. Mungkin juga dikaitkan dengan situasi dan kondisi budaya yang ada di wilayah penelitian kita, sehingga itu akan mempengaruhi hasil. Signifikans tercapai, signifikansinya oke ada atau tidak signifikan. Itu ramuan yang dibikin oleh ini yang menjadi penting dan bisa menjadi lebih panjang. Peneliti harus menentukan bagaimana temuan-temuan yang menyimpang itu harus dibaca dalam rangka membuktikan hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Itu tadi yang saya jelaskan. Lalu jika itu sudah kita lakukan, boleh kita mulai membandingkan dengan peneliti lain. Maksudnya ada keselarasan atau memperkokoh temuan sebelumnya atau menyangkal penemuan sebelumnya. Itu begitu. Nah, tahapannya masih tahapan berikutnya. Ini lanjutannya, menyampaikan implikasi kepada teori atau praktis. Jadi berdampak apa dari hasil temuan itu? Kita sebagai reviewer juga harusnya melihat ini ada nggak digambarkan mempunyai implikasi apa dari hasil temuan. Atau kalau perlu ada novelty dan kemudian dampaknya apa. Kita kayak semacam membuat checklist begitu. Lagi-lagi nanti kita menyesuaikan dengan leveling dari jurnal yang kita sebagai reviewer. Pengukuhan dan apakah ya ini mengukuhkan atau memperkaya atau menambah adanya temuan atau ada temuan baru. Jadi hasil dari penelitian kita itu memperkuat penelitian sebelumnya atau menyanggah, atau malah justru ada temuan baru yang kemudian nanti kita bisa eksplor di penelitian berikutnya. Menyampaikan kelemahan atau kekurangan, mungkin ini limitasi ya istilah di limitasi di artikel reputasi. Limitationnya apa? Mempengaruhi keabsahan atau generalisasi. Jadi maksudnya kelemahan itu misalkan kecukupan sampel, terus kemudian enumeratornya yang ada yang terlatih atau ada sebagian yang tidak terlatih misalkan, maka itu menjadi bagian dari kekurangan yang itu akan mempengaruhi keabsahan atau generalisasi. Biasanya ada sering kekeliruan dari kelemahan ini. Kalau misalkan itu seharusnya sudah bisa didesain sejak awal, itu tidak menjadi bagian dari, sudah didesain sejak awal, itu bukan menjadi kelemahan. Kelemahan itu apabila mempunyai pengaruh terhadap hasil, yang kemudian itu mempengaruhi keabsahan hasil dan
kemungkinan untuk digeneralisasi bisa apa tidak. Rekomendasi itu ada apa tidak kalau kita melihat artikel itu lebih diarahkan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan atau sesuatu yang belum terjawab di dalam penelitian itu. Itu rekomendasi. Di dalam bab pembahasan ini sampai ke sana. Kalau kita melihat, saya senang sekali kalau membaca artikel bereputasi itu. Selalu lengkap seperti ini, dan kalau saya ingin mencari fenomena atau mau melakukan penelitian sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya nyari judul penelitian sejenis, lalu saya lihat rekomendasinya ini, apa rekomendasinya. Nah, setelah itu saya akan kembangkan dari hasil rekomendasi penelitian sebelumnya. Itu paling gampang, paling enak itu. Ada nggak seperti itu? Kalau ada, itu bagus sekali. Lalu dari yang tadi saya sampaikan, pertanyaan dalam mereview pembahasan apa saja? Apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini? Di pembahasan itu ada enggak semacam kesimpulan dari pembahasan itu? Menjelaskan signifikan atau tidak signifikan, terjelaskan dengan baik enggak? Informasi baru apa yang diberikan oleh peneliti? Nah, itu ada enggak informasi baru atau hal ekstrim atau hal yang unik di hasil penelitian itu terbahas nggak di situ, terungkap nggak di situ. Kemarin saya contoh ini ya, menemukan ada pengetahuan ternyata agak unik yang usianya lebih tua, 45 ke atas sampai 55, itu lebih pintar daripada usia 25 sampai 40. Agak unik itu. Loh, justru yang anak remaja sekarang, dewasa muda sekarang itu informasi mereka dapat mengakses segala macam. Usia yang 50 ke atas itu malah justru agak lemot. Tapi di dalam pemahaman kok lebih tinggi tuh. Lebih tinggi mereka daripada ini. Agak unik itu, dan harus dapat dijelaskan dengan rasional juga, mungkin dari budaya dan macam-macam. Jangan-jangan yang masih muda itu justru karena ada HP, mereka waktunya lebih banyak digunakan untuk HP, lebih kemanfaatan penggunaan internet itu lebih banyak manfaatnya, hal yang positif atau yang negatif, sehingga bisa jadi culture yang ada di wilayah itu lebih boros, lebih banyak menggunakan menggunakan teknologi itu tidak pada tempatnya, misalkan bisa jadi seperti itu. Nah, itu ada penelitian-penelitian terkait yang menyangkut tentang penggunaan IT itu dapat diteliti untuk memperkuat temuan yang baru itu. Apakah peneliti ini membantu memecahkan masalah? Jadi hasil penelitian ini mempunyai kontribusi tidak terhadap pemecahan masalah dari masalah yang riset problem ya, dari masalah yang ada, temuan ini dapat membantu nggak, membantu menginformasikan hal yang mendasar agar nanti dapat dijadikan solusi berikutnya, atau malah justru menawarkan sebuah terapi, atau malah justru menemukan sebuah intervensi yang dapat berkontribusi. Nah, itu kita tanyakan, itu kita lihat itu apakah ada itu di situ. Lalu implikasinya ke teori dan praktis ada apa enggak? Apakah hasil-hasil tidak sejalan dengan temuan penelitian yang terdahulu? Jika iya, bagaimana? Itu pertanyaan. Kalau tadi kan penjelasan yang di atas, ini pertanyaan-pertanyaan 1-5, kalau sudah terjawab dengan baik, artikel itu sudah bagus, sangat bagus itu. Saya kira itu, saya mohon maaf tidak langsung menggunakan contoh. Saya kekurangan waktu dalam menyusunnya. Mohon maaf Pak Habib, Bu Livana, teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat sedikit memberikan pengayaan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.